Hari baru, berita baru. Nggak mau kalah sama kompetitornya, Nvidia bikin project internal yang dikasih nama Cosmos. Deep Learning AI yang nantinya bakal bisa ngedukung produk Nvidia lainnya, kayak image generator, automated driving, dan platform Omniverse. Tapi dalam proses perkembangannya, Nvidia malah dapat gugatan class action dari YouTuber David Milete. Karena David ini ngeklaim Nvidia dapetin keuntungan yang gede dari video-video yang David bikin dan video orang lain. Gugatan ini muncul setelah 404 Media dapetin bocoran Nvidia download 100.000 video dari YouTube dalam waktu 2 minggu buat ngajarin AI-nya mereka. Downloadnya ini juga termasuk konten-konten dari creator kayak Marques Brownlee dan saluran arsitektural Digest. Tapi kan ada aturan fair use dari YouTube. Boleh dong dipakai. Dituntutnya soal etika ternyata. Dari investigasi 404 Media, karyawan Nvidia download video YouTube pakai mesin virtual yang jalan di Amazon Web Service buat ngindarin IP mereka diblokir karena scraping. Dan ternyata nggak cuma YouTube doang, tapi karyawan yang kerja di proyek itu juga ngerekam video Netflix dan ngambil video dari Vimeo sampai gunain materi dari situs film bajakan. LK21 kah? Nah, karena ulahnya ini Nvidia digugat karena dianggap ngelakuin praktek bisnis yang nggak etis dan ngelanggar perundang-undangan yang berlaku. Nvidia pun dituntut lebih dari 5 juta dolar atau sekitar 77 miliar dan bakal ada ratusan YouTuber yang nuntut hal ini. Apa habis gugatan ini Jensen masih bisa ya senyum sambil tangan-tangan di tete? Atau dia cemberut dia nanti? Baru bulan Juli lalu, Mark Zuckerberg bilang kalau AI penting banget buat ekosistem Meta. Agustus ini, Mark malah dihubungi sama anggota parlemen dari Partai Republik Tim Walberg dan Kathy Castor dari Partai Demokrat terkait dengan lolosnya iklan-iklan obat-obatan terlarang di Meta. Dan manfaatin ini buat dapetin cuan. Meta sendiri udah gabungin AI buat ngefilter iklan, tapi lolosnya iklan narkoba nunjukin AI-nya nggak efektif. Dan menurut laporan, iklan narkoba bisa lolos dengan manfaatin bypass automated screening processes. Ya, karena Meta udah percaya sama AI, jadi udah nggak ada filter manusianya. Itulah yang dimanfaatin sama pengiklan narkoba. Di sisi lain, Meta sendiri termasuk anggota dari aliansi cegah bahaya narkoba yang bertujuan ya jelas menghentikan penjualan narkoba secara online. Dia anggota cegah narkoba, tapi AI-nya lolosin narkoba. Mabok! AI-nya Meta nggak cuma masalah soal itu, ternyata dia juga sering halu. Contohnya, chatbot AI ngaco sampai kasih informasi rahasia nomor handphone. Kayak yang dialami sama jurnalis Business Insider, Rob Price. Rob ini tiba-tiba dimasukin ke dalam grup dan dibombardir pertanyaan random pakai bahasa Spanyol. Pas ditanya siapa yang udah nambahin dia ke grup, jawabannya adalah screenshot nomor dia disimpan dengan deskripsi Meta AI. Screenshot lainnya juga nunjukin chatbot ngerekomendasiin nomor Price ke grup WA, ngomong kalau lu mau ngobrol langsung sama gua, ini AI nih yang chat ya, lu bisa WA ke nomor ini. Nah, nomornya itulah nomor Price. Bayangin, lu didoxing sama AI, terus dimintain pubnya dong. Kocak ini sih. Bukan Elon Musk kalau nggak bikin gempar internet dari apa yang dia lakuin. Setelah sebelumnya ngebolehin konten porno di Twitter, sekarang dia ngerilis Grok 2.0 AI image generator yang hasilnya bisa langsung dipost di X. Elon Musk sendiri bilang Grok 2.0 the most fun AI in the world. Funnya Elon Musk sih. Wow. Beda dari AI image generator lainnya yang punya batasan dan aturan yang jelas dan ketat terkait prompt yang digunain, Grok 2.0 nerabas semua itu. Buktinya banyak pengguna bisa bikin gambar fake tentang politik, ISIS, gambar seksual selebriti, gambar-gambar tentang perang, dan hal-hal kontroversial lainnya. Yang lebih lucunya lagi, Mario pegang bendera Israel. Dan di bawahnya ada iklan Nintendo. Apakah nanti Nintendo bakal sue Elon Musk, seorang yang paling berpengaruh di bumi? Kelihatannya bakal seru buat diikutin. Realme kenalin HP yang bisa di-charge 320 watt. Sebutannya Supersonic Charge Technology yang bisa ngecas baterai 4420 mAh ke 100% cuma 4 menit 30 detikan. Di demonya 0-26% cuma 1 menit, sampai 50% kurang dari 2 menit. Hal ini bisa dicapai karena Realme pakai baterai 4 sel individual yang bisa diisi atau cas barengan. Ketebalan baterainya kurang dari 3 mm
besar dan konsepnya dilipat dua di dalam handphonenya. Adapter chargernya disebut Pocket Cannon yang support 2 USB-C. Gedenya segenggam tangan, 320 watts, kecil itu. Aman nggak tuh? Di baterainya, Realme klaim punya keamanan yang mereka sebut Air Gap Voltage Transformer. Fitur konversi elektromagnetik untuk smartphone yang mastiin tegangan tetap terisolasi dalam baterai jika terjadi gangguan seperti kerusakan sirkuit hingga ngurangin resiko. Realme bakal siap nggak tuh masuk Indonesia ngadepin tegangan naik turun? Ya semoga aja kejadian pemilik Poco kemarin nggak keulang nanti. Google kelihatannya udah siap buat nge-launch Android 15 yang kabarnya rilis akhir tahun ini karena udah ngebagiin survei masukan terakhir ke user yang dapetin demo. Android 15 nanti ada beberapa update fitur baru mulai dari Most Dose yang bisa ningkatin masa baterai sampai 3 jam, notification cooldown buat cegah kita dibombardir notification dalam waktu singkat, low light boost yang bisa bantu kita untuk pakai kamera di kondisi cahaya redup, privacy sandbox, teknologi baru yang bisa kasih lu iklan yang dipersonalisasi tanpa korbanin privacy. Gimana caranya privacy kita aman tapi iklannya bisa personalisasi? Dan terakhir ada peningkatan fitur keamanan Android Theft Detection Lock yang sekarang makin canggih pakai AI. AI yang ditanamin juga udah bisa baca jenis gerakan yang biasa dilakuin tukang jambret HP. Kayak ngerebut dari tangan terus lari. Itu bisa dikenalin sebagai gerakan pencurian. Pas AI baca gerakan itu sebagai pencurian, HP-nya bisa langsung dikunci dan mastiin pencuri nggak bisa akses data penting yang disimpan di HP sama sekali. Iya sih, kalau AI-nya berjalan baik. Tapi kalau error kayak launching Google Pixel kemarin, nggak guna juga dong semua AI itu. Kelihatannya Gaben mau kuasain pasar handheld gaming dunia dengan mau buka SteamOS ke Asus ROG Ally. Gue nggak tahu ini kebetulan atau kagak, cuma Maret kemarin update Windows 11 di ROG Ally ngebuat gamenya jadi stuttering. Di Reddit banyak user komplain di semua game yang mereka mainin itu stuttering. Ya mungkin Gaben ngeliat kesempatan itu dan sekarang ROG Ally udah masuk support list SteamOS update terbaru. Bangke sih Gaben. Ini tuh rencana dia buat kuasain dunia gaming. Nextnya sih kayaknya nggak butuh ada Steam Deck lagi. Gaben akan biarin nih brand-brand ini perang, dia yang siapin software nih. Ujungnya tetap Gaben mandi duit. Bravo Gaben. Di sisi lainnya Steam Deck OLED secara official akhirnya bisa diinstal Windows. Ini diumumin sendiri sama Steam Deck di X. Driver officialnya udah meliputi APU, audio, SD card reader, Wi-Fi, dan Bluetooth. Buat bisa install Windows, syaratnya Steam Deck OLED lu harus pakai SteamOS versi 369 atau yang lebih baru. Tapi Valve belum nyediain tim support untuk Steam Deck yang gunain Windows. Jadi lu nggak bisa tanya-tanya kalau ada masalah. Ya tapi yang udah ngoprek-ngoprek Steam Deck sih emang butuh tim support. Kayaknya cuma butuh internet, YouTube, sama GitHub. Prosesor Intel Arrow Lake bocor di X. Nggak tanggung-tanggung, dari 14 SKU ada 12 yang bocor. Di dalam bocorannya juga keungkap beda antara engineering sample dan qualification sample. QS biasanya lebih mendekati versi produk akhir dengan kecepatan clock yang lebih tinggi dibanding IS. Di data yang bocor juga kita bisa tahu kalau Arrow Lake punya kecepatan memori yang meningkat sampai DDR5 6400 dari DDR5 5600 yang ada di Raptor Lake dan Raptor Lake Refresh. Teknologi hyperthreadingnya juga bakal dihilangin Intel di seri ini dan Intel juga bilang kalau chip-chip kali ini jauh-jauh lebih efisien dari sisi penggunaan daya dibanding keluarga chip Raptor Lake generasi ke-13 dan 14. Arrow Lake ini bakal jadi penerus Intel generasi 13 dan 14 yang banyak banget masalah dan bikin malu Intel. Ini bocornya nggak sengaja atau sengaja ya ngeliat saham Intel yang anjlok gitu. Google secara sah ngelakuin monopoli dari keputusan Hakim Amit P. Dan pengadilan AS menyatakan bahwa Google telah melakukan tindakan ilegal untuk mempertahankan monopoli search engine. Gugatan dari Departemen Kehakiman Amerika sebenarnya udah dimulai dari 2023 September lalu. Google digugat karena secara ilegal mempertahankan monopoli di pasar search engine, iklan pencarian, dan iklan teks pencarian umum di Amerika Serikat. Gimana nggak monopoli coba? Para analis aja bilang kalau kekuatan Google itu bukan cuma karena mereka punya teknologi yang unggul, tapi juga manuver bisnisnya yang strategis. Google deketin perusahaan kayak Apple, Samsung, dan Mozilla buat jadiin search engine Google sebagai defaultnya. Di tahun 2021 aja Google rela bakar duit 26 miliar US dollar biar bisa jadi search engine default di Apple dan Android platform. Dan menurut New York Times, sekitar 18 miliar dari pengeluaran tersebut diberikan kepada Apple. Google juga bagiin 36% pendapatan iklan pencarian dari Safari dengan
dengan Apple. Aduh, pantesan Apple kaya. Ya kayak gini susah lah buat pesaing Google masuk. Di sisi lain banyak pihak mikir gimana masa depan mesin pencarian kalau pemainnya cuma Google. Hakim belum mutusin buat perilaku Google. Hakim bisa maksa Google buat ngerubah cara jalanin bisnis search engine-nya atau nyuruh buat Google ngejual sebagian dari bisnisnya. Di sisi lain, pas Google tahu dia kalah dan terbukti monopoli menurut hakim, pihak Google yang nggak diem aja. Ken Walker, Google President of Global Affairs, bilang kalau Google itu search engine terbaik di industrinya. Ini yang bikin mereka dipercaya jutaan pengguna tiap hari. Ken juga bilang kalau Apple sama Mozilla itu ngelakuin penilaian kualitas dan ngebandingin dengan kompetitor dan nganggap Google tuh yang terbaik. Google juga bakal ngajuin banding soal hal ini. Ini kalau sampai Google abis-abisan di sini, apa nanti kita search-nya bakal ke TikTok ya? MrBeast belum lama ini lagi rame. Mantan karyawannya Dogpack 404 ngebongkar kalau MrBeast itu bikin konten undian ilegal. Kayak giveaway tapi dibalut dengan jualan merch. Jadi di salah satu konten live, MrBeast ngejual kaos yang udah ditantanganin dan ngejanjiin yang beli bakal punya peluang buat dapetin uang cash. Kenyataannya MrBeast nggak pernah spesifik kasih uang itu. Justru terus perpanjang batas waktu, ya kayak taktik manipulasi gitu. Ternyata taktik ini juga udah ada yang tiru di Indonesia di fitur flash sale di e-commerce. Jadi ada member Discord GTID yang kecewa sama salah satu toko yang lagi live sambil flash sale. Toko itu iming-imingin bisa dapat hadiah smartphone kalau berhasil check out harga flash sale-nya. Check out lah orang ini pakai pay later. Happy dong dapat hadiahnya. Terus dari pengakuan orang ini 20 menit setelah dia check out, toko ini flash sale lagi dengan hadiah duit kali ini. Ya member Discord ini check out lagi. Taktik ini diulang-ulang terus sama si toko dan member GTID ini curiga lah, ditambah lagi di kolom review orang-orang kasih toko ini bintang 1 dan bilang nggak dapet hadiahnya. Belum ada konfirmasi member ini dapat hadiahnya atau enggak, tapi lu bisa baca lengkap dan update yang lebih lengkap di Discord GTID. Saran gue sih belilah barang yang bener-bener lu butuhin dan jangan beli barang yang diiming-imingin hadiah. Dan jaga-jagalah adik-adik lu atau temen-temen lu yang masih pada muda atau yang bocil-bocil ya, biar pikiran tetap sehat dari iming-iming hadiah macem ini. Yang mana berita yang lu suka hari ini? Komen di bawah, kita ketemu 3 hari lagi.